tingkat 2 Protekas Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Langkah pertama, harus persiapan alat. Kedua, dekatkan alat. Yang ketiga, cuci tangan 7 langkah. Lalu keringkan dengan handuk. Setelah itu, ada juga lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Setelah kita akan memakai handphone. Setelah itu kita akan mengambil bayi kepada ibunya. Ibu, permisi. Saya bidan Indi yang bertugas pada pagi ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Permisi Bu ya. Setelah itu sudah kita letakkan dengan meja datar, kita akan melakukan berat badan bayi dengan dialaskan dengan bedong. Berat bayi yang normal 2.500 sampai 4.000 gram atau kilo. Dengan berat badan bayi ini dengan 3,1 gram atau 3,1 kilo. Setelah itu letak kembali bayinya dengan meja datar. Setelah itu kita lakukan kembali dengan mengukur tinggi badan, lingkar dada dengan lingkar kepalanya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki atau tumit. Nah, tinggi badan bayi yaitu 49 cm. Setelah itu kita mengukur lingkar kepala bayi.
lingkar kepala bayi dengan 35 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi dengan 32 cm. Setelah itu kita periksa suhu badannya dengan termometer. Sebelum itu kita lap dulu termometernya dan aksilanya. Setelah itu kita goyang-goyang dulu termometernya. Kita letakkan termometernya dengan aksila di arah aksila dia. Kita tunggu sampai termometernya berbunyi. Setelah itu termometernya terbunyi, kita akan melihat hasil suhu badan dia dengan 36,5 Celcius, yaitu normal. Normal suhu ini 36,5 sampai 37,5. Setelah itu kita cek detak jantung bayi. Kita dengar dengan detak jantung bayi. 120. Normalnya 120 sampai 160 per menit. Setelah selesai itu, kita lihat pernapasan bayi dengan melihat 1 menit. Kita lihat pernapasan bayi ini 43 per menit. Normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Nah, setelah itu kita sudah melakukan pemeriksaan bayi baru lahir dengan berat badan, tinggi badan, lingkar dada dan lingkar kepala, suhu, pernapasan dan detak jantung. Selanjutnya itu kita akan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, setelah itu pertama-tama kita harus meriksa kepalanya, di arah kepalanya. Bentuk kepalanya simetris atau tidak, pemeriksaan adanya caput atau tidak atau capul hematom, pemeriksaan tanda-tanda trauma atau ada tidak, periksa suturanya. Setelah itu periksa adanya tanda bleeding, ada atau tidak. Setelah itu kita lanjut dengan pemeriksaan mata. Kita lihat matanya, kita buka konjungtivanya, merah atau tidak, ternyata merah. Setelah itu kita lihat pusnya atau kotorannya, ada atau tidak. Setelah itu kita lihat strabismus. Nah, setelah itu kita akan memeriksa hidungnya. Kita lihat pernafasannya, ada cuping hidung atau tidak, ada. Setelah itu kita lihat mulutnya. Kita lihat mulutnya ada atau tidak, mulutnya simetris atau tidak. Setelah itu ada atau tidak infeksi labia palatoosigis atau sumbing. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan pemeriksaan telinga. Telinganya kiri kanan atau simetris atau tidak. Kita lihat bentuknya simetris, ya, simetris. Setelah itu kita lihat posisi telinga dengan menarik dari ujung mata sampai ke
ke telinga, ke ujung daun telinga. Kita lihat. Setelah itu kita cek lehernya, ada atau tidak pembengkakan dengan jari sampai ke ujung. Nah, setelah itu kita lihat sudah meriksa lehernya. Setelah kita lanjut ke klavikula, itu di tulang ini dia patah atau tidak. Nah, setelah itu kita lanjut ke tangannya. Kita luruskan tangannya, sama atau tidak. Nah, ternyata sama. Setelah itu kita periksa adanya sindaktili atau polidaktili. Ternyata tidak ada sindaktili dan polidaktili. Nah, setelah itu kita periksa dadanya. Kita periksa dadanya. Ada gerakan dada saat bernafas. Lihat adanya retasi interkostal. Ada atau tidak puting susu. Ternyata ada. Nah, setelah itu kita periksa abdomennya. Kita periksa abdomennya. Ada atau tidak hernia umbilikal. Sudah itu kita lihat ada atau tidak kerasnya. Nah, setelah itu kita lihat genitalianya, perempuan atau laki-laki. Ternyata ini laki-laki. Kita ukur penisnya. Panjangnya kurang lebih 3 cm. Nah, setelah itu kita pastikan ada atau tidak lubang penisnya. Ternyata ada. Setelah itu palpasi shockdrumnya, apakah ACC sudah masuk dalam kantong shockdrum. Ternyata sudah. Nah, setelah itu kita pastikan adanya fermosis di penisnya. Nah, jika dia perempuan, kita harus periksa vulva dengan cara membuka labia secara belahan-belahan untuk memastikan adanya klitoris atau lubang vagina. Setelah itu kita periksa vulvanya dengan cara membuka labia juga dengan belahan-belahan. Kita bantu untuk memastikan adanya klitoris. Nah, setelah itu kita periksa tungkai atau kakinya. Kita periksa tungkainya. Pertama kita periksa keistimetriannya, kakinya mestris atau tidak. Kita lurus sama. Kita lihat kedua kakinya untuk kemudian dibandingkan. Setelah itu ada atau tidak sindaktili dan prodaktilinya. Ternyata tidak ada. Nah, setelah itu tekuk lututnya dengan berlahan dengan 90 derajat kayak gini. Kita pelan-pelan. Setelah itu kedua kaki ini berlahan ya. Reflekskan. Ternyata refleks. Nah, setelah itu kita spinakan. Kita lihat, kita miringkan bayinya. Kita lihat. Kita cari ada atau tidak tanda abdominitas seperti spina bifida. Kita lihat ada atau tidak vegetar aninya. Setelah itu kita lihat kulitnya. Kita cek kulitnya. Kemerahan atau tidak. Kita lihat bercak lendir atau tidak, memar atau tidak. Ternyata tidak. Kulit bayi ini berwarna kemerahan. Itu kita lanjut langkah selanjutnya dengan refleks bayi baru lahir. Kita cek refleksnya ngikut atau tidak. Refleks ini ada banyak bermacam. Yang pertama refleks Moro. Kita lihat refleks Moro ini untuk bayi terkejut atau tidak. Kita cek, kita tepuk tangan kita aja ke depan muka dia terkejut atau tidak. Nah, kita tepuk ya. Nah, ternyata bayi ini refleks.
dengan refleks Moro atau refleks terkejut. Nah, selanjutnya ada juga refleks routing. Nah, refleks routing ini untuk mencari, kita lihat aja di ujung mulutnya, kita dengan tangan kita lihat, ternyata dia mencari. Nah, setelah itu selanjutnya refleks slowing. Slowing ini dengan refleks menelan. Kita lihat ya, kita refleks. Ternyata dia menelan. Nah, setelah itu kita cek dengan refleks baby ski. Nah, baby ski ini kita lihat telapak kakinya, kita kayak gini. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu selesai, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, setelah itu kita rapikan bayinya. Kita bedong kembali bayinya. Nah, setelah itu kita sudah selesai memedong bayi atau merapikan bayi. Nah, setelah itu kita rapikan, kita letakkan kembali bayinya. Nah, setelah itu kita lepaskan handscoon. Dengan secara terbalik. Nah, setelah itu kita cuci tangan kembali dengan 7 langkah. Setelah itu kita cuci dengan handuk yang kering. Nah, kita sudah selesai dengan mempraktikkan pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, setelah itu hasil pemeriksaan fisik ini kita lakukan dokumentasi atau pendokumentasian. Nah, inilah yang bisa saya praktekkan dengan ujian saya dengan berjudul pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.